Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semuanya hidayah serta taufiknya, petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas oleh orang tua kita, di sini ada sesuatu yang harus selalu kita ingat, bahwasannya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah menegaskan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Sehingga ini yang harus jadi landasan di antara kita yang sebagai anak. Jadi orang tua walaupun tidak berbuat baik kepada kita, berbuat dolim kepada kita, ingat hadis ini. Sehingga kita tidak akan menghinanya, kita tidak akan menggunjingnya, kita tidak akan membalas dengan kejelekan. Kenapa? Karena ridhonya Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita sebagai anak tatkala kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas oleh orang tua kita? Bahkan kadang mungkin kita dibanding-bandingkan dengan adik kita, kakak kita, padahal adik kakak kita tidak berbuat baik sama sekali kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, sikap kita tatkala kebaikan kita tidak dibalas oleh orang tua kita, jangan suudzon sama orang tua. Jangan berprasangka buruk kepada orang tua. Mungkin itu pendidikan dari orang tua kita agar kita menjadi orang kalau berbuat baik ini jangan pernah berharap terima kasih atau dibalas kebaikan oleh orang lain. Mungkin ini pendidikan dari orang tua kita. Atau tatkala tidak dibalas oleh orang tua kita, ini adalah salah satu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Akan mengangkat derajat kita dengan kita ikhlas dalam berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Pokoknya jangan suudzon sama orang tua. Apalagi sampai kita menggunjing orang tua kita di belakang, kita bicarakan sama orang lain. Apalagi naudzubillah min dzalik, kita membalas kejelekan orang tua kita dengan kejelekan. Ingat sekali lagi, ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah
terletak kepada murka kedua orang tua kita. Sehingga jangan suudon, jangan prasangka buruk, jaga kita punya hati. Yang kedua, caranya tatkala kebaikan kita tidak dibalas oleh orang tua kita adalah dengan kita hanya berharap kebaikan kita ini balasannya hanya dari Allah. Kita bukan berharap kebaikan kita ini dari orang tua kita. Kebaikan balasan dari orang tua kita itu sifatnya cuma 60-70 tahun. Tidak lama. Sehingga kalau kita berharap hanya kebaikan dari orang tua, itu kecil. Dan balasan orang tua kita pun tidak besar. Tetapi kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya, yang memberikan kepada kita akan lebih besar, lebih banyak lagi. Sehingga tidak usah kita berharap kebaikan kita ini dibalas oleh orang tua kita. Berharaplah kebaikan ini hanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah kita untuk beristiqomah, berbuat baik kepada orang tua kita. Kita ambil contoh cerita Imam Uwais Al-Qarani. Imam Uwais Al-Qarani itu kurang apa lagi? Beliau itu diceritakan hidupnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak menjadi seorang sahabat. Kenapa? Karena syarat sahabat harus melihat Nabi. Bukan hanya hidup zaman sama Nabi, iman kepada Nabi, meninggal zaman Nabi, tapi harus wajib bertemu dengan Nabi walaupun cuma sebentar. Makanya para Nabi dan Rasul yang belum meninggal dunia, yang waktu Nabi Isra Mi'raj melihat Nabi, ikut sholat sama Nabi, itu juga dikategorikan sahabat Nabi. Kenapa? Karena melihat Nabi dan beliau juga hidup di zaman Nabi. Ya, itu para Nabi dan Rasul seperti halnya Nabi Isa, kemudian Nabi Idris, Nabi Ilyas. Itu beberapa Nabi yang masih hidup ikut sholat bersama Nabi waktu Nabi Isra Mi'raj. Itu juga namanya sahabat karena melihat Nabi. Ini Imam Uwais Al-Qarani tidak melihat Nabi. Sampai dikisahkan Imam Uwais Al-Qarani minta izin kepada ibundanya. Wahai ibuku, saya minta izin untuk ke Madinah. Ada apa Uwais? Saya ingin berjumpa, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata ibunya, ya Uwais, saya izinkan kamu ke Madinah. Tapi kalau saya butuh apa-apa, siapa yang akan membantu saya? Kalau saya mau makan, siapa yang menyiapkannya? Kemudian siapa yang akan menyuapi saya? Kalau saya mau kamar mandi, siapa yang akan membantu saya? Lalu Imam Uwais Al-Qarani membatalkan untuk berjumpa bertemu Nabi Muhammad SAW. Dibatalkan, pengen ketemu Nabi ini. Bukan ulama, Nabi. Dibatalkan. Karena pengen berkhidmah dengan ibundanya. Apa yang terjadi? Allah lihatkan bagaimana kedudukan orang yang khidmah kepada ibundanya, orang tuanya, hanya berharap balasan dari Allah. Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia berwasiat kepada sahabat Umar dan sahabat Ali. Wahai Umar, wahai Ali, nanti kalau saya meninggal dunia, kamu kirim salam. Sampaikan salam saya kepada Uwais Al-Qarani. Kemudian mintalah doa kepadanya. Setelah Nabi meninggal, sahabat Umar, sahabat Ali menjalankan wasiat Nabi. Dicari Uwais Al-Qarani sampai ke Hadramut Yaman sana. Tidak ketemu. Sampai bertanya dengan seorang di Yaman, akhirnya bertemu. Kemudian setelah itu ditunjukkan itu Uwais Al-Qarani. Di bayangan sahabat Umar, sahabat Ali, Uwais Al-Qarani orang alim, orang terpandang, pakaiannya rapi, kemudian tampangnya bagus. Tatkala sampai kepada Uwais Al-Qarani ternyata sedang duduk di antara sampah-sampah. Lalu sahabat Umar, sahabat Ali bertanya, kamu Uwais Al-Qarani? Iya, aku Uwais Al-Qarani. Setelah itu sahabat Umar, sahabat Ali menyampaikan wasiat Nabi, wahai Uwais Al-Qarani, Rasulullah SAW kirim salam kepadamu dan memerintahkan aku Umar dan Ali untuk minta doa kepadamu. Lalu Imam Uwais Al-Qarani mengatakan, oh tidak pantas. Siapa saya dan siapa engkau? Engkau sahabat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan saya cuma Uwais Al-Qarani. Kata sahabat Umar, sahabat Ali, ini perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Imam Uwais Al-Qarani mendoakan beliau berdua. Kemudian sahabat Umar, sahabat Ali pun masih penasaran, bingung. Bertanya, wahai Uwais Al-Qarani, kamu ini punya amal apa? Kok sampai Nabi kirim salam kepadamu, berwasiat kepadamu? Kamu ini punya amal apa? Imam Uwais Al-Qarani menjawab, aku tidak punya amal apa-apa. Lalu dipaksa, tidak, kamu pasti punya amal yang istimewa. Tidak mungkin Nabi kirim salam kepadamu,
padahal Nabi belum pernah berjumpa kepadamu, kemudian memintakan kami untuk minta doa kepadamu. Lalu Imam Uwais Al-Qarni menjawab, mungkin sebabnya karena saya ini ngurus ibu saya. Saya mau izin ke Madinah, saya batalkan gara-gara mengurus ibu saya. Dari cerita ini kita bisa mengambil sedikit hikmah bahwasanya tatkala kita ngurus orang tua kita, berharaplah balasan hanya dari Allah, Allah yang akan memuliakan kita. Imam Uwais Al-Qarni belum pernah berjumpa Nabi. Nabi pun belum pernah berjumpa dengan Imam Uwais Al-Qarni, tapi Nabi kirim salam. Kemudian setelah itu nggak cukup, meminta sahabat Umar, sahabat Ali untuk minta doa kepada Imam Uwais Al-Qarni. Maka kita yang masih memiliki orang tua, naudzubillah min dzalik, mungkin kebaikan kita tidak dibalas oleh orang tua kita, jangan berharap balasan darinya, berharap balasan hanya dari Allah, dan balasan Allah lebih daripada yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tatkala kebaikan kita tidak dibalas oleh orang tua kita, cara kita adalah dengan kita selalu mendoakan kepada orang tua kita. Jangan kita bertabayun meminta kejelasan sehingga akan merendahkan orang tua kita. Cukup kita datang kepada orang tua kita, Abah, Umi, doakan saya agar saya makin istiqomah berbakti, agar saya makin baik, agar saya makin soleh dan soleh. Itu yang dilakukan seorang anak yang baik. Jangan malah, Pak, Bu, kenapa sih kebaikan saya kok tidak pernah dihargai? Kenapa kebaikan saya kok selalu dibanding-bandingkan? Padahal kakak saya, adik saya tidak pernah berbuat baik, jauh di bawah saya. Itu akan menyakiti hati orang tua kita. Tapi sebagai anak yang soleh dan soleha, cukup kita datang kepadanya minta doa. Abah, Umi, doakan agar saya makin istiqomah, makin baik. Insya Allah dengan kita berperilaku akhlak yang baik seperti itu, akan membuahkan rasa malu ibu kita, akan membuahkan rasa sayang ayah kita kepada kita. Sehingga tidak usah kita sampai menjelaskan kebaikan kita, cukup kita minta doa kepadanya. Karena dengan itu insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki hati seorang, tatkala kita meminta doa kepada Allah dan dengan orang tua kita, insya Allah akan dilembutkan orang tua kita. Sekali lagi, jangan akhirnya kita ini bertabayun meminta penjelasan kenapa kebaikan saya tidak dihormati, kenapa kebaikan saya tidak dibalas, kenapa kebaikan saya selalu dibanding-bandingkan. Jangan seperti itu. Cukup kita bertabayun, minta kejelasan tapi lewat doa. Abah, Umi, doakan saya agar makin istiqomah, makin berbakti, makin baik. Dengan itu insya Allah lebih menyentuh orang tua kita, sehingga akan ada rasa malu dan makin baik. Kalau seandainya pun ternyata tidak berubah, cukup kita berharap balasan dari Allah. Allah tidak akan diam. Mungkin setelah meninggal orang tua kita, Allah kirimkan kita anak-anak yang soleh dan soleha yang lebih berbakti kepada kita. Karena janji Nabi, kalau kita berbakti kepada orang tua kita, Allah kirimkan anak-anak yang lebih berbakti kepada kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga di dunia sampai di akhirat, sampai di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.